Nah, ini isinya tadi sudah saya sampaikan. Isi dari adak adalah ceramide, centella asiatica, niacinamide, dan sodium hyaluronate. Ini 4 zat aktif yang relatif kalau ditemukan di luar sana ini harganya mahal-mahal. Tetapi di adak ini bisa memberikan harga yang relatif terjangkau dengan 4 zat aktif yang sangat kita butuhkan pada kesehatan kulit kita. Next. Tuh, ceramide bisa menghidrasi, antiinflamasi, skin barrier, anti-aging, dan merangsang proses penyembuhan luka karena mampu menjaga kelembapan itu. Next. Lalu Centella asiatica mampu memberikan sirkulasi pembuluh darah menjadi lebih baik karena Centella asiatica ini merupakan antioksidan yang kuat dan juga bisa menjadi antibakterial sehingga kita bisa gunakan juga sebagai antiseptik sebenarnya. Lalu bisa merangsang produksi kolagen, mengurangi radang-radang yang kemerahan, mengurangi apa ya, ya eh, proses inflamasi di tepi-tepi luka itu bisa berkurang. Bahkan beberapa Centella asiatica dipakai untuk luka itu sendiri. Next. Untuk niacinamide atau vitamin B6 ini mampu mengurangi eh, kulit-kulit yang coklat, kehitaman. Jadi menjadi lebih cerah, lebih terang. Tapi kalau hilang putih menjadi kulit seperti biasa, ya kalau penderita diabetes agak sulit karena memang dia sudah ada gangguan pembuluh darah. Sehingga nutrisi ke kulitnya juga kurang. Tetapi untuk mencerahkan, ya jelas bisa. Lalu memberikan kulit menjadi lebih kenyal, lebih mulus, dan kelihatan lebih muda. Meningkatkan produksi ceramide. Ini ada jurnalnya. Kenapa niacinamide bisa meningkatkan produksi ceramide di kulit. Terus next. Sodium hyaluronat mampu memberikan hidrasi juga tanpa menutup pori-pori kulit, mampu menghidrasi kulit, menjaga kulit itu terlindung dari polusi dan sinar UV, lalu memberikan hidrasi atau kelembapan yang sampai ke dalam. Itu fungsinya hyaluronat. Jadi dia juga merangsang untuk proses penyembuhan luka. Next. Nah, ini beberapa jurnal yang bisa kita temukan di internet. Next. Nah, ini bisa pada pasien dengan atopik dermatitis bisa mengurangi penggunaan kortikosteroid. Jadi bagus sekali untuk kulit-kulit yang meradang, alergi-alergi di daerah kulit bisa dioles juga. Next. Centella asiatica sudah terbukti dari banyak penelitian pada pasien tipe 2 diabetes mellitus memberikan suatu improve pada suatu perbaikan bermakna pada kulit yang kering. Karena Centella asiatica ini mengandung antioksidan, membantu wound healing, anti-inflamasi, anti-aging, anti-cancer, anti-diabetik, dan neuroprotektif. Menjaga saraf juga lebih baik. Jadi Centella asiatica ini banyak sekali benefitnya. Next. Nah, ini untuk Centella asiatica juga. Dan penggabungan antara Centella asiatica dengan asam hyaluronat akan mampu menghidrasi, memberikan perpanjangan waktu menjaga kelembapan hingga sampai 24 jam. Jadi penggunaan adak itu cukup 1 kali di pagi.
Dari pagi sampai malam cukup. Dia akan memberikan efek lembab dari dalam. Dan efeknya itu akan eh, compounding. Jadi makin hari akan semakin lembab. Semakin lembab, semakin lembab setiap harinya. Berapa lama sih yang dianjurkan untuk penggunaan? Ya paling nggak minimal 3 sampai 6 bulan untuk penggunaan. Next. Dan Centella asiatica yang kita gunakan ini diadak memiliki dosis maksimal yang bisa diberikan ke manusia. Jadi kalau kita lihat produk-produk Centella asiatica ya, itu dosisnya rendah sekali. Sedangkan di dosis di adak ini adalah dosis yang eh, relatif besar sehingga mampu memberikan efek lembab yang lebih maksimal. Kalau ini niasinamid bahwa di dalam penggunaan niasinamid dalam kulit manusia akan memberikan eh, apa rangsangan yang baik untuk kelembapan juga dan mampu merangsang regulasi dari ceramide untuk memberikan kondisi lembab yang lebih baik lagi. Next, sekaligus mencerahkan. Dosisnya 2 sampai 5 kali sorry, ini 2 sampai 5 tetes. 2 sampai 5 tetes tergantung lebar lukanya, ya. 2 sampai 5 tetes, sorry, bukan 2 sampai 5 kali. Oke, next. Nah, ini contohnya pemberian adak. Ini pemberian adak dalam seminggu ya. Dioles setiap hari sekali dalam seminggu. Ini pasien saya mulai yang kulitnya kering sekali, mulai tampak ada perubahan. Ini di bagian dorsal pedisnya. Oke, next. Mungkin itu aja. Terima kasih. Moga-moga berguna dalam merawat luka bagi yang belum luka atau ada ini di sini ada Pak Stiangga, ini juga pasien saya ini. Gimana kabarnya Pak Stiangga? Eh, gunakanlah pelembab yang baik, pelembab dengan kandungan-kandungan aktif ingredients yang punya benefit yang banyak di kulit. Dan jangan lupa dosisnya juga perlu diketahui. Dosisnya yang terlalu sedikit nggak akan bermakna. Mungkin ada salep-salep lain atau produk lain mengandung Centella asiatica tapi dosisnya 0,000 sekian. Akan sulit sekali untuk bisa baik gitu. Jadi untuk pasien-pasien diabetes sangat disarankan menggunakan ini. Bahkan saya pribadi menggunakan eh, pelembab ini karena kita sering bekerja di bawah AC ya. Jadi kulit kita juga mau nggak mau akan kering sekali, itu kita bisa gunakan ini. Jadi tidak hanya di kulit yang sakit, tapi kulit yang sehat pun bisa kita gunakan. Mungkin itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diketik, eh, bisa disampaikan ke saya nanti. Terus next saya punya kuis nih sebenarnya. Nanti kita siapkan hadiah ya. Boleh ya, Pak Dir, Dokter Chandra. Nanti kita siapkan apa iPhone, apa Siap, dokter. iPhone. Coba Oke, next, coba kita saya lihat gambar selanjutnya. ada door prize. Ada gambar selanjutnya tuh di bawah, ada nggak ya? Ada gambar di bawahnya selanjutnya. Nggak di slide akhir setelah thank you ada gambar nggak ya? Setelah thank you itu ada gambar nggak? Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Jadi pertanyaan saya nanti jawabnya nggak di sini. Jawabnya di Instagramnya mana nih, Dokter Chandra? Monggo. Jawabnya di Instagramnya Adak ya. Ya, Instagramnya ada. Apa di Instagramnya RCM? Monggo. Di Instagramnya collab Adak aja ya. Instagram Jadi ada. dengan luka seperti ini, ya monggo silahkan. Saya manut. Itu dengan kondisi luka seperti ini, kira-kira apa saja yang diaplikasikan ke kaki? Ke gambar ini nih ya. Apa saja yang kita aplikasikan? Moga-moga sih
kita bisa melihat tidak hanya lukanya saja, tetapi sampai ke area yang di luar luka. Gitu. Prinsipnya bagaimana ini yang paling cost efektif, paling mudah diberikan, pasien nggak bingung, pasien bisa rawat sendiri. Ini kalau luka seperti ini, pasien udah nggak kontrol lagi, jadi pasien rawat sendiri. Jadi gimana kita kasih satu instruksi, satu cara perawatan luka yang mudah, cost efektif, dan lukanya bisa sembuh. Gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak. Banyak macam-macam alat-alat. Boleh nanti kita pilih di Instagram yang paling bagus jawabnya, kita kasih hadiah. Boleh ya Dokter Chandra ya? Hadiahnya apa ya? Boleh iPhone apa yang lain boleh. Siap. Monggo pertanyaannya silakan. Baik, terima kasih Dokter Raymond atas materinya. Boleh teman-teman dan Bapak Ibu bisa memberikan reaction untuk Dokter Raymond? Oke, boleh reaction apa aja nih? Reaction love atau reaction tepuk tangan juga boleh ya. Baik, ini ada Kak Sarah Nervia, mantap katanya. Baik teman-teman dan juga Bapak Ibu semuanya, karena kita sudah menyimak materi dari Dr. Raymond, kemudian kita akan masuki sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi diskusi atau tanya jawab ya. Nah, dalam hal ini kita akan mengambil 3 penanya terbaik, dan tadi saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan nih dari hadirin semuanya ya. Tadi yang pertama ada dari Kak Sarah Nervia ya. Boleh saya bacakan ya dokter ya? Selamat malam dokter, izin bertanya. Saya mempunyai riwayat skin barrier yang rusak dan sering gatal-gatal, khususnya ketika malam hari dok. Sebenarnya apa sih penyebab gatal yang terjadi pada kulit, khususnya di malam hari dok? Dan untuk skin barrier yang rusak ini bagaimana ya dok? Penanganan yang harus dilakukan? Apakah memang harus, aduh hilang nih pertanyaannya. Sebentar. Apakah harus dilakukan tindakan untuk memperbaiki skin barrier? Nah, begitu. Terima kasih, dokter. Itu pertanyaan dokter. Mau langsung dijawab atau langsung dibacakan lagi berikutnya? Oke, saya jawab dulu apa gimana nih? Silakan bisa dijawab terlebih dahulu, dokter. Itu tadi yang malam gatal-gatal ya? Iya, betul. Iya, biasanya itu kalau malam kan udara dingin, apalagi kalau kita pakai AC ya. Jadi sering sekali kulit itu kering. Kulit kering itu pasti gatal. Jadi kalau pada orang tua, pasien kulitnya itu sering sekali gatal. Tangannya, kakinya semuanya gatal. Karena kering. Karena kurang pelembab. Karena kadar ceramide-nya turun. Karena fungsi kulitnya sudah seperti dulu. Terjadi aging process. Berikan pelembab. Sebenarnya pelembab apa aja boleh. Tetapi keunggulan dari adak ini, dia punya 4 ingredients. Jadi, kalau melembabkan dari dalam, dia akan bisa terjaga sampai 24 jam. Karena terserap ke dalam kulit. Tapi kalau melembabkan hanya dari luar, begitu kena keringat, kena baju, dan lain sebagainya, kelembapan itu akan berkurang gitu. Jadi pelembab yang diberikan, minimal harus ada serum moisturizer. Setelah itu ditambah dengan body lotion, boleh sekali. Body lotion kan macam-macam. Ada yang wangi, macam-macam, terserah, silakan. Tapi kalau ada, itu tidak mempunyai pewangi sintetik, jadi tidak ada bahan kimianya. Semuanya diambil dari ekstrak zat aktif yang organik. Zat kimia-kimia seperti pewangi dan lain sebagainya itu tidak ada. Terus next, tadi apa pertanyaannya yang kedua? Oke, untuk pertanyaan yang kedua ini dari Kak Naura Isabelia. Oke, malam dokter, saya Naura dok, mau bertanya. Jadi pada kulit mungkin ya, kulit yang skin barrier-nya rusak, apakah akan bisa sembuh dengan pemakaian adak serum secara terus-menerus dan rutin?
Dan untuk pemakaian berapa lama ya dok, skin barrier yang hancur akan bisa sembuh seperti kulit normal. Kemudian jika lukanya di wajah itu gimana ya dok? Terima kasih. Seperti itu dokter. Silahkan bisa Ya, dijawab. terima kasih Mbak Naura. Jadi penggunaan serum moisturizer ini memang anjurannya 3-6 bulan supaya memberikan kelembapan yang maksimal 3-6 bulan. Tetapi pada beberapa pasien saya dalam waktu seminggu aja sudah bisa memberikan efek yang kelihatan. Karena dosis yang digunakan di adak ini memang dosis-dosis maksimal sebenarnya. Dan penggunaan adak juga nggak usah berulang-ulang setiap hari. Cukup sehari sekali itu bisa dipakai. Terus bisa bertahan terus sampai 24 jam. Dan penggunaan skin barrier yang rusak, skin barrier itu kan, ya itu tadi kita lihat stratum corneum ya salah satunya, itu akan bisa kembali lagi normal baik. Tetapi memang faktor-faktor yang lain tetap perlu kita perhatikan. Seperti tadi yang saya sampaikan, timers tadi ya, mulai dari T sampai S, semuanya harus diperhatikan. Termasuk kondisi psikososialnya. Kondisi orangnya bagaimana, asupan nutrisinya bagaimana, penyakit penyertanya bagaimana. Itu semua mempengaruhi proses penyembuhan dari skin barrier. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya ya. Mungkin kalau nanti ada tanggapan dari penanya, ada tanggapan apa, bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa on mic saja ya teman-teman ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Hesti Pitasari. Izin bertanya dok, apabila terjadi gula pada luka pos operasi seperti tadi, apakah bisa sembuh dengan adak? Nah, kemudian apakah serum ini aman bila terkena luka? Terima kasih dokter. Gitu. Silakan dokter Raymond. Oke, memang ini adak serum ini sangat diindikasikan untuk kulit-kulit di tepi luka yang sangat kering, yang kadang-kadang sering terlewati oleh para perawat luka, para praktisi luka. Sehingga adak ini diciptakan hanya sebenarnya untuk membuat agar periwound itu atau daerah kaki semua yang sering kehitaman, kering sekali itu bisa menjadi lebih baik gitu. Tetapi ada yang juga sudah menggunakan di wajah. Ya, ini sebenarnya memang produk ini bisa digunakan untuk seluruh kulit di tubuh. Tetapi di daerah wajah itu adalah daerah yang sangat sensitif. Sedangkan dosis yang kita pakai ini adalah dosis yang cukup besar dosisnya. Sehingga kalau digunakan di wajah, sampai saat ini sih belum ada keluhan ya. Kita gunakan untuk ke daerah wajah, belum ada keluhan, malah banyak testimoni yang orang kok malah senang, malah jadi halus mukanya, jadi lebih lembut, jadi lebih kenyal. Karena 4 zat aktif tadi gitu. Jadi sampai sekarang belum ada kontraindikasi untuk dipakai di wajah. Bahkan kita sudah diskusikan dengan dermatologis tertentu, itu malah menganjurkan yuk dipakai aja di seluruh tubuh, nggak apa-apa, ini dipakai di wajah juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang kembali lagi kita memang fokus memberikan produk adak ini untuk untuk kulit-kulit yang kering, yang nggak mau kering juga diberikan supaya jangan sampai kering di daerah kaki. Gitu. Boleh nggak dipakai di luka? Jawabannya juga dermatologis juga bilang bisa digunakan untuk luka gitu. Tetapi karena ini modelnya gel, pemakaiannya harus dalam perhatian ya, karena ini bukan hidrokoloid, ini bukan salep, ini bukan krim, ini adalah serum. Jadi begitu nempel di luka, dia akan langsung terserap. Dan kelembapannya luar biasa karena ini water based, bahan dasarnya air. Sehingga jangan sampai luka itu terlalu lembab sehingga maserasi, sehingga kulit epitel-epitel yang sehat itu malah jadi lepas. Jadi perlu pemantauan pada penggunaan luka. Tetapi untuk luka-luka yang dangkal, yang tidak terlalu dalam, itu cukup dioles adak. Bahkan kalau
lukanya kering, kayak lecet aja gitu, nggak perlu ditutup. Oles adak aja dia bisa menjaga kelembapan. Ya bagus lagi kalau diberikan ditutup dressing yang bisa menjaga kelembapan. Tapi luka-luka kayak luka lecet, luka jatuh gitu ya, jatuh setelah kita cuci, kita bersihkan, kita oles. Luka-luka yang sudah mulai tumbuh epitelnya, kita boleh oles. Oles kan nggak usah sampai tebel-tebel, tipis saja itu udah menyerap ke dalam kulit. Gitu. Selama dia sudah ada epitel kulit, maka penyerapan akan terjadi. Oke, gitu. Gitu aja. Terima Oke, kasih baik. pertanyaannya. Terima kasih, Dokter Raymond. Ini ada penanya lagi nih, Dok. Mungkin kayak bonus satu lagi deh, Dok. Ada pertanyaan Boleh. dari Kak Setyangga. Dok, apakah produk adak ini bumil friendly? Nah, gitu, Dok. Silakan bisa dijawab. Oke. Jadi untuk produk adak ini boleh sekali digunakan di ibu hamil. Boleh dioles karena pengolesannya pun hanya 1 kali ya memang kita anjurkan di kaki ya. Kalau dipakai ke seluruh tubuh sih ya boleh aja tapi cepat habis itu. Isinya 30 mili. Tapi kalau untuk di kaki itu bisa pemakaian sampai 1 bulan. Untuk pemakaian di kaki. Tapi untuk ibu hamil sampai saat ini belum ada kontraindikasi karena ini sifatnya topikal ya, bukan dimasukin ke dalam. Ini hanya bekerja sampai ke kulit, nggak sampai masuk-masuk ke dalam. Begitu. Begitu, Dok. Pak Setiangga, selamat malam. Terima kasih mau join kemari, Pak Setiangga. Sehat selalu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bapak Ibu, dan juga Dr. Raymond yang sudah menjawab pertanyaan dari diskusi malam hari ini. Dokter, sebelumnya saya mau minta izin dulu nih, Dok. Jadi, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Sarah Nervia yang bertanya nih, Dokter, sebenarnya luka itu dibilang besar atau kecil itu gimana sih, Dok? Tuh, nah, kira-kira mau dijawab di Zoom ini atau kita jawab di sesi berikutnya saja? Gimana pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya, Dokter, sebenarnya luka itu dibilang besar atau kecil itu bagaimana ya, Dok? Gitu. Luka itu dibilang besar atau kecil gitu? Iya, bagaimana, Dok? Gitu. Oke. Jadi luka itu kita lihat dari luas dan kedalamannya. Sama tepi-tepi lukanya tadi, tissue, infection, moistnya, kembali lagi ke timers, itu semua kita lihat. Tetapi secara garis besar, luas dan kedalaman luka bisa menentukan tingkat keparahan luka. Ada gradingnya sebenarnya untuk luka itu. Tetapi pada prinsipnya secara garis besar, luka-luka yang kurang dari 4 cm kita anggap luka yang kecil, tidak terlalu besar. Luka-luka yang kedalamannya tidak lebih dari 1 cm, kita anggap luka-luka yang kecil, gitu ya. Jadi, tetapi di setiap bagian tubuh kan berbeda ya. Ada yang kulit sama tulangnya dekat sekali, gitu. Jadi kalau seperti di sendi-sendi jari ini kan tidak terlalu banyak ototnya, tidak terlalu banyak lemaknya, sehingga kulitnya terkelupas sedikit dia sudah dasarnya tulang. Itu juga berbeda lagi. Tapi pada prinsipnya kalau dasarnya itu masih dermis, dasarnya masih kelihatan dermisnya itu biasa kita bilang ya luka, istilahnya luka ringan lah. Tapi kalau dermisnya sudah hilang semua, di bawah kita bisa lihat tulang, bisa lihat otot, bisa lihat fascia, itu sudah dalam karena seluruh lapisan kulit sudah hilang. Gitu. Mungkin begitu ya. Baik, Dokter. Ini ada satu pertanyaan lagi, kira-kira mau dijawab di Zoom atau mau dijawab nanti lewat chat saja, Dokter? Mungkin next selanjutnya ya. Atau kita bisa masukkan ke dalam grup ya, nanti ada pertanyaan kita jawab biasanya di sana ya. Boleh sekali, Dokter. Jadi nanti Bapak Ibu, karena ini sesi pertanyaan sudah cukup, sudah selesai, jadi nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa
chat saja ya di grup sahabat RCM. Bisa nanti panjenengan bisa bertanya apa aja mengenai perawatan luka, mengenai ada serum. Kami persilakan untuk bertanya dan nanti insya Allah dari Dr. Raymond ataupun Dr. Chandra akan menjawab segera. Begitu ya. Sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan bertanya pada sesi diskusi pada malam hari ini dan Dr. Raymond yang sudah memaparkan materinya. Baik, kemudian mungkin saya serahkan kembali ke Kak Naila ya. Halo Kak Naila. Ya, halo. Baik, begitu Kak Naila. Terima kasih Kak Naila dan juga Bapak Makasih Ibu. ya. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materi dan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum kita akhiri seminar pada hari ini, saya akan mengumumkan yang akan mendapatkan door prize pada malam hari ini, yaitu yang pertama kali masuk Zoom pertama dan 2 penanya terbaik. Jadi langsung saja ya. Saya ucapkan selamat kepada Kak Sarah, maaf, Kak Sarah Mervina ya tadi ya. Sarah Nervia, Kak Naila. Oke, Kak Sarah Nervia. Kemudian untuk penanya terbaik ada Naura Isabelia dan Kak Hesti Vitasari. Baik, untuk selanjutnya nanti akan dihubungi oleh admin untuk pengiriman hadiahnya ya. Terima kasih. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum saya tutup, mohon izin kepada Bapak Ibu teman-teman peserta seminar hari ini untuk bisa membuka kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan kami tunggu. Halo dengan Kak Heru Fitranto, kemudian ada Kak Dewi Masita, Kak Saran Elvia, silakan bisa on cam terlebih dahulu untuk kenang-kenangan ya. Wah, sudah pada on cam semua ini. Oke, Kak Naura Isabelia, Kak Evi Mariam, ada Kak Deborah PWC, silahkan apakah bisa on cam? Oke, sudah mulai ya. Mari kita. Baik, ini untuk fotonya ada 2 slide. Jadi ini slide pertama. 1 senyum ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, selanjutnya pada slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Terima kasih sudah berkenan membuka kamera atau on cam. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta seminar yang berkenan hadir mengikuti acara ini hingga selesai. Kemudian saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian selama berlangsungnya acara. Oh ya, jangan lupa untuk mengikuti kuis yang akan diadakan oleh Adak Indonesia ya, teman-teman semuanya. Nanti juga akan mendapatkan door prize dari itu bagi yang bisa menjawab benar. Oke, semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam acara seminar berikutnya. Kemudian jangan lupa untuk bisa mengisi presensi dan memberikan saran topik seminar berikutnya. Baik, saya Naila Ziva mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam. semua, Terima sahabat kasih. semua, Dr. Dr. Raymond, Dr. Dr. Eritromisin, Dr. Nadi Nela dan sahabat semua sehat selalu ya. Baik, dok. Pas saya turun kereta nyampe selesai. Wih, ini menemani dokter perjalanan pulang ya. Perjalanan di kereta. Betul banget.
Oke, dah semuanya. Thank you semuanya, thank Thank you, you. Emon. Iya, Jangan dokter. lupa save ya recordingnya ya. Oke.